أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتح لما هذا الكتاب الشيخ النووي المدني والإمام ابن حجر العسقلاني ولجميع مشايخنا التي تكون في مقبرة صداقهم التي تكون في مقبرة بتبتك عبد المجيد شوجاته وكي عبد المجيد شوجاته وكي عبد الحميد وكي أحمد مابو زيد شوجاته وكي عبد الحميد شوجاته وكي حسن بن عبد الحميد وكي آمين بن عبد الحميد وكي طاهر بن عبد الحميد وكي عبد الرحمن بن زيد وكي جسولي مستها وكي أبو شريف بن عبد الله وكي عبد الله بن مويا وكي الشديد من النعمة ولجميع معاشرنا ضدنا على ما أن الله تعالى يحمينا بحماياتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah khususan untuk seluruh jamaah musalla Islam, para pengurusnya, para donaturnya, para tetangga-tetangga sekitarnya, para pemangku daerah RW dan RT-RT-nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jamaah yang hadir ataupun yang menyimak di rumah dalam keadaan sehat wal afiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah berikan jalan setiap kesulitan-kesulitannya, jalan yang diridhai Allah. Jadi Allah jadikan keluarganya yang keluarga sakinah mawaddah warahmah, di dalam keluarganya menjadi imam yang bertakwa kepada Allah, bisa mendidik istri dan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Allah tanggung biaya pendidikannya, Allah jaga dimanapun berada, jaga imannya, jaga ibadahnya, jaga ketaatan kepada Allah, tidak tidak suka melakukan kemaksiatan walaupun tidak ada di pandangan kita. Allah jaga semuanya, dan ketika Allah panggil hidup kita dalam keadaan husnul khatimah bijai Sayyidina Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati pimpinan para jemaah yang hadir pada malam hari ini, para pengurus, ketua DKM, ketua RW. Lagi libur ketua RW nih? Masuk sore. Segenap para RT-RT-nya, semoga panjenengan hadirnya di majelis ini Allah berkahi hidupnya, Allah jadikan wasilah pertemuan ini, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiah wal maqalatul hadiah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyah asyarah. Adapun maqalah yang ke-11, qila li Ibrahim alaihissalam. Qila dikatakan li Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini datang daripada nasihat, datang daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan li ayyi syai'in. Ini ditanya
sebenarnya ditanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Li ayyi syai'in, karena perkara apakah? Li ayyi syai'in, karena perkara apakah? Ittakhadhakallahu khalila, ittakhadhaka, menjadikan kepadamu Allahu, siapa Allah, khalila, sebagai kekasihnya Allah. Wahai Ibrahim alaihissalam, karena perkara apakah Allah kemudian menjadikan engkau kekasihnya Allah? Sebab apakah? Karena tidak mungkin sesuatu itu tanpa sebab. Waktu bisa mulia karena ada sebab. Tempat bisa mulia karena sebab. Begitu juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dipanggil dengan Khalil, memiliki gelar Khalila karena beliau ada sebab-sebab khusus sehingga beliau dipilih menjadi kekasihnya Allah. Qala, Nabi Ibrahim menjawab, bisalasati asya'a, dengan 3 perkara. Saya dijadikan kekasih oleh Allah, memiliki predikat Khalil karena 3 perkara. Apa saja 3 perkara? Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairi. Ikhtartu, aku memilih amrullahi, terhadap urusannya Allah, ala amri ghairihi, atas urusan selain Allah. Saya lebih memilih urusan Allah daripada lain urusan Allah. Pokoknya kalau berhubungan dengan musola al-islah, saya di depan. Menyangkut pekerjaan, kalau bukan urusan Allah, saya masih tetap urusan Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mengedepankan urusan yang berkaitan dengan Allah daripada memilih yang berkaitan dengan selain Allah. Bermacam-macam yang berkaitan selain Allah, seperti pekerjaan secara duniawi dan sebagainya. Walaupun sebenarnya mencari nafkah itu juga untuk Allah kalau kita niatkan. Maka ketika kita ada 2 pilihan, ketika Nabi Allah Ibrahim itu ada 2 pilihan antara urusan Allah dan urusan selain Allah, apa saja yang penting bukan urusan yang berkaitan dengan ibadah, yang berkaitan dengan Allah, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu lebih memilih urusan Allah. Wa fi nushatin, dan di dalam satu redaksi yang lain, wa fi nushatin, di dalam redaksi yang lain, mahtartu, saya tidak memilih amral ghairi, terhadap perkara lain, amral ghairi, terhadap perkara lain, ala amrillahi, di atas perkaranya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tidak pernah memilih perkara-perkara lain, yang saya pilih hanyalah perkara urusan Allah. Jadi kalau panjenengan ingin jadi kekasih Allah, mulai sekarang pilihlah urusan Allah, kedepankan urusan Allah daripada urusan pribadi kita. Insya Allah di akhir-akhir hayat kita ini, Allah jadikan kita kekasih Allah, dekat dengan Allah. Kalau kekasih itu dekat, Pak, disayang oleh Allah. Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Wa mahtamamtu, dan saya tidak memerhatikan bima, terhadap sesuatu, takafala, yang telah menanggung Allah, siapa Allah, li, kepadaku. Aku tidak memerhatikan apa yang telah Allah tanggung terhadap diriku. Apa maksudnya? Ai ma kuntu bi amri ma tahammalallahu li minar rizki. Ma kuntu, saya tidak menangani
saya tidak mengurusi bi amri ma, pada urusan sesuatu, urusan rizki, tahammalallahu li minar rizki, yang telah Allah tanggung, tahammalallahu yang telah Allah tanggung, li bagiku minar rizki, dari rizki. Saya ini yang kedua, kata Nabi Allah Ibrahim, saya tidak pernah memerhatikan, saya tidak pernah menghitung, saya tidak pernah menangani, mengurusi apa urusan Allah. Urusan kita ini kan hanya ikhtiar. Ikhtiar, disuruh kerja ya kerja, disuruh cari nafkah ya cari nafkah. Urusan setelah jenengan kerja, digaji atau tidak, itu urusan Allah, Pak. Besar atau tidak di tempat panjenengan kerja, hasil dari apa yang panjenengan jalankan, itu adalah urusan Allah. Orang merasa putus asa, kadang merasa berat sekali, itu kadang karena ngurusi bukan urusannya, Pak. Mengurus apa yang bukan urusannya. Pengennya kita banyak harta, kita sudah kerja siang malam, karena dia sudah ngitung hasil yang akan dia dapatkan. Ternyata ketika tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, kemudian dia akan merasa kecewa. Tapi kalau jenengan melakukan kegiatan mencari nafkah karena Allah, karena perintah Allah, jenengan, ya Allah, hasilnya seberapapun saya yakin Engkau akan, yang penting Engkau meridhai, insya Allah kami akan hidup tenang, ya Allah. Ada cerita, wah jadi cerita ini. Entah ini pernah saya cerita atau di sini atau belum saya. Ya, belum diceritain. Jadi ada salah satu saudagar itu tanya kepada Imam Syafi'i. Oh, kayaknya sudah ini. Kayaknya ingat-ingat saya sudah. Jadi beliau itu punya pendapatan banyak, Pak, sekitar 4 dinar. Dengan pendapatan besar itu, tapi dia merasa kurang terus, masih banyak hutang, Pak. Banyak hutang, tidak cukup tanggungan untuk dibayar nafkahi ya keluarga, masih ngutang lagi. Padahal pada waktu itu 4.000 dinar itu banyak sekali. Kemudian nanya kepada Imam Syafi'i, minta solusi, karena memang ulama itu biasa, Pak, sosial, kehidupan itu minta solusi biasanya. Beliau Imam Syafi'i memberikan cara, kalau begitu coba kamu turunkan, minta turunkan gaji. Akhirnya minta turun gaji menjadi 3.000. Diturunkan, kaget, Pak. Yang 4.000 saja tidak cukup buat makan, malah tambah banyak hutang, masih disuruh turunin sama Imam Syafi'i. Minta turunlah, diturunin betul 3.000. Setelah 3.000, hutangnya tambah sedikit, Pak. Tapi masih ada. Akhirnya datang lagi kepada, karena masih banyak hutang, minta lagi kepada Imam Syafi'i saran, solusi. Imam Syafi'i suruh minta turunin lagi. Aduh, ini kok tambah turun ini, bukan tambah kasih solusi. Tapi karena orang alim ya Imam Syafi'i diikuti oleh jamaah, oleh santrinya. Karena takdiman kepada orang alim, akhirnya apa yang terjadi? Dia diturunkan menjadi 2.000. Dari 4.000 menjadi 2.000, Pak. Bayangkan 4.000 masih banyak hutang, diturunkan jadi 2.000. Kira-kira kalau musola al-islah disuruh kerja diturunin seperti itu, sukarela mau tidak? Kemudian setelah itu betul-betul karena memang perintah guru ya diikutin. Setelah beliau minta diturunin menjadi 2.000, ternyata qudratullah, kuasanya luar biasa, kuasa Allah. Bukan hanya tidak punya hutang, kemudian hutangnya bisa terbayar dan mau nafkahi anaknya bisa semua, dan bisa menabung lagi, Pak. Ini heran ini. Datang lagi kepada Imam Syafi'i yang tadinya 4.000 tidak bisa nyimpan, malah banyak hutang. Tapi ketika 2.000
dia bisa nyimpan dan bisa bayar hutang. Ini heran. Disampaikan oleh Imam Syafi'i, karena kerjaanmu tidak sesuai dengan gajimu, makanya saya minta engkau turunkan gajimu, minta. Dan dia tidak mengeluarkan ketika gajinya besar, dia tidak keluarkan yang seharusnya dia keluarkan, sehingga harta yang dia dapatkan tidak berkah. Jenengan jangan bahagia ketika panjenengan itu gajinya besar, jangan-jangan lebih banyak uangnya yang gajinya kecil karena berkah. Banyak hanya mungkin lewat di rekening saja. Bulan ini 15 juta sampai 25 juta, mungkin itu bisa digolong banyak. Tapi ternyata itu hanya lewat rekening. Ternyata sebelum masuk rekening sudah dipotong semuanya. Cicilan A, cicilan B, cicilan C, cicilan D, semuanya. Belum lagi yang dicicil rusak-rusakan terus, Pak. Sudah dicicil masih rusak-rusak terus. Mobil cuma banyak, beli bekas belum tahu cara cari mobil ya. Kecuali beliau ketua DKM ini cari mobilnya lewat ustaz, sudah dapat diskon cari yang bagus ya. Akhirnya dapat diskon, dapat bagus. Ya, karena saya pernah naik sekali, cuma sekali, belum diajak lagi. Artinya walaupun punya mobil, kalau tidak berkah rusak terus. Tidak buat benda nyaman, panjenengan tidak nyaman dengan harta yang panjenengan miliki. Sedikit tapi berkah, insyaallah hidup panjenengan nyaman. Makanya jenengan akan merasa terbebani ketika panjenengan itu memikirkan urusan yang bukan urusan panjenengan. Hasil dari usaha panjenengan itu kan urusan Allah, Pak. Takdir itu urusan Allah. Yang diminta oleh Allah itu jenengan hanya berusaha, ikhtiar, kerja ya. Kalau jenengan nggak kerja ya bingung, Pak, mau. Kalau nggak nanam ya mau metik gimana? Harapannya semakin banyak kita nanam, harapannya kita semakin banyak memet. Ya walaupun nanti ada yang busuk, ada yang dimakan oleh hewan-hewan, ya itu rezeki dia, ya ikhlaskan biar jadi. Malah pernah di pelajaran itu ada, Pak. Kalau mau panjenengan ingin mensedekah yang terus ngalir juga diantaranya, jenengan nanam pohon-pohon yang bisa berbuah. Bisa bayangkan jenengan kalau ada pohon berbuah, ada codot yang makan, jenengan sudah memberikan, tanpa terasa sudah menjadi amal ibadah panjenengan. Cuma kan jenengan dibungkus kadang, Pak, takut dimakan codot. Jangankan dimakan codot, selain dibungkus ditandain lagi. Itu adalah amal, Pak. Walaupun hewan yang makan itu juga makhluk Allah. Allah melalui wasilahnya jenengan, makhluk itu bisa makan. Kemudian gara-gara panjenengan ditutup, akhirnya bingung mau makan kemana. Ke warteg, nggak punya uang. Makanya di antara kalau ingin sedekah, enggak Ustaz, saya ingin sedekah ke masjid mushola al-Islah saja, jopahnya banyak, insyaallah mereka bisa. Saya kalau ada mangga kita maniskan dulu, baru kemarin kita bagi-bagikan di mushola al-Islah, ya enggak apa-apa kalau tujuannya seperti itu. Jadi yang kedua, Nabiullah Ibrahim tidak pernah mengurusi urusan Allah. Masalah urusan rezeki kita diberi, yang penting sudah ikhtiar, itu urusan Allah. Masalah banyak ataupun sedikit itu adalah urusan Allah. Yang penting ikhtiarnya. Sebagaimana kalau Siti Sarah itu yang saya sampaikan itu, naik ke Sofa Marwah itu apa namanya? Bukan. Iya, Sofa Marwah ya. Bukit Sofa dan Marwah itu. Ketika keliling, ketika naik turun bukit itu, tahu-tahu airnya ada di kakinya, Pak. Padahal istri seorang nabi, ibu daripada nabi. Bisa saja Allah keluarkan tanpa usaha. Cuma Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, usaha dulu, masalah hasil Allah yang ngasih.
Di antaranya lagi seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah. Ngapain ngumpet-ngumpet dulu di Gua Sur? Kenapa enggak langsung kayak Isra Mi'raj langsung sampai ke Madinah? Ya karena biar ada bahwa itu ada proses, Pak. Ada ikhtiar yang harus dilakukan. Ya Rasulullah ikhtiarnya banyak. Ada tim yang menghapus jejak, ada tim yang ngirim makanan, ada yang tim memata-matai di lapangan yang namanya Abdullah bin Abu Bakar. Ada tim-tim semuanya. Ada tim penunjuk jalan Abdullah bin Uraikid. Jadi lengkap ikhtiar Rasulullah adalah menyelamatkan dirinya dari pembunuhan yang direncanakan oleh Umar bin Hisham atau Abu Jahal. Jadi intinya adalah ikhtiar dulu, hasilnya tentukan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jangan enggak usaha tapi enggak pas. Kemudian enggak usaha sama sekali, saya pasrah Ustaz, saking pasrahnya enggak mau berangkat dari kamar tidur ya. Bukan, itu enggak ikhtiar itu, Pak. Salah. Kemudian yang ketiga, wa ma ta'asyaitu, dan saya tidak pernah makan sore. Wa ma ta'asyaitu, dan saya tidak makan sore. Ai ma akaltu waqtal masa, yakni ma akaltu, tidak makan saya waqtal masai, di waktu sore. Nabi Ibrahim itu tidak makan sore, Pak. Wa ma tawaddaitu, dan tidak makan pagi. Wa ma tawaddaitu, dan tidak makan pagi. Ai ma akaltu waqtal wadati, yakni saya tidak pernah makan di waktu pagi. Nabi Ibrahim tidak makan pagi, tidak makan sore, illa ma'ad dhaifi, kecuali bersama dengan tamu. Pagi enggak makan, sore enggak makan, kecuali bersama tamu. Jadi enggak pernah makan sendirian, Pak. Diceritakan ruwiya annahu alaihi salam, diriwayatkan annahu, bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam kana yamshi, karena ada siapa Ibrahim, yamshi berjalan, siapa Nabi Ibrahim, mailan 1 mil. Karena yamshi mailan, Nabi Ibrahim itu berjalan 1 mil. Au mailan, au mailaini, atau 2 mil. 1 mil itu kalau di dalam Fathul Qorib itu, Pak, 4.000 langkah. 1 mil itu 4.000 langkah. Jadi langkah kira-kira kalau sampai gerbang itu ada enggak, Pak, 4.000 langkah? Belum hitung, Ustaz. 1 langkah itu 3 telapak kaki. Kalau di dalam kitab tentang bab qashar salat, bab jamak salat itu ada. Jadi 1 mil itu kira-kira 4.000 langkah kaki. 1 langkah kaki 3 telapak kaki. Jadi saya coba ngitung tadi sebenarnya. Waktu kajian qashar itu katanya 3 telapak kaki. Saya coba langkahkan, saya hitung 1, 2, 3. Hampir pas memang. Ulama memikirkan langkah-langkah sampai segitunya, Pak. Jadi ulama mengatakan 4.000 langkah itu kan pasti sudah di survei dulu, Pak. Kita ini tinggal menikmati. Oh, 1 mil 4.000 langkah. Oh, 1 langkah berarti 3 telapak kaki. Kan tinggal ngitung, Pak. Kita menerima enaknya. Kalau imam dulu sampai dihitung satu persatu. Ya 1.000 langkah, Pak, jenengan gimana ya? Jalan kaki. Sekarang jenengan tinggal naik motor. Mungkin kalau ulama sekarang hitung berapa kilometer ya? Karena pakai motor atau mobil ngitungnya.
Jadi beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu tidak makan pagi, tidak makan sore kecuali bersama dan beliau berjalan sekitar 1 mil, berarti 1 mil 4.000 langkah, atau kadang 2 mil berarti 8.000 langkah. Litolabi man yakulu ma'ahu alaihissalam, litolabi man, untuk mencari orang yakulu yang makan, siapa man ma'ahu beserta Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau berjalan 1 mil 2 mil itu tujuannya adalah mencari orang agar bisa makan bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ada nggak Pak warga sini mau makan, cari dulu, mau makan pagi cari dulu, kira-kira Pak RT ada, Ustadz Haji ada apa enggak? Kira-kira ada nggak warganya yang seperti itu? Atau sebaliknya Pak RT-nya menanya dulu, Pak Ustadz Sugeng, wah Ustadz Sugeng mau makan nih, udah keluar berarti udah mau jalan cari tamu ini, nggak akan makan pagi, nggak akan makan sore, kecuali kalau nggak bisa sama tamu dicari lah RT sekitar, ayo makan ke rumah. Cuma kan kita takut duluan kadang Pak. Pertama takut dia nggak suka terhadap menu kita. Yang kedua takut habis nggak bisa beli lagi besoknya. Itu yang kadang ada di benak kita. Jadi mau mengeluarkan uang untuk infak, untuk sedekah itu yang dikhawatirkan takut tidak bisa belanja. Padahal Allah itu berjanji akan membalas. Kalau infakkan harta di jalan Allah, Allah balas 7 tangkai, setiap tangkai itu 100, berarti dalam 7 tangkai itu 700 kali lipatan. Ya cuma kadang kan karena tidak instan saja itu, sehingga kita masih takut-takut nih. Padahal maha benar Allah. Ya susah ya Bapak. Wal maqalatu tsaniyata asyara, dan maqalah ke-12, maqalah nasihat yang ke-12, amba'dil hukama'i, dari sebagian hukama. Siapa hukama ini? Atibba'il qulubi, ialah para dokter hati, para penyembuh hati. Jenengan Pak, kalau hatinya lagi tidak baik-baik saja, gundah gulana, selain ke dokter, jenengan juga pergi ke guru-guru, ke kiai-kiai, minta doakan, minta solusi dari permasalahan-permasalahan. Karena kadang memang kita tidak tidak bisa menyelesaikan sendiri, itu karena nggak bisa Pak. Yang tidak boleh itu menceritakan masalah jenengan kepada tetangganya, itu tidak diperkenankan. Kalau minta pendapat kepada guru, biasanya guru itu akan menyampaikan sesuai apa yang ada di dalam kitab. Kalau dulu ada masalah seperti ini, begini solusinya, biasanya seperti itu. Makanya al-hukama ini orang-orang yang ahli hikmah, tapi ya cari guru dulu Pak. Ya, kalau seperti saya nggak bisa. Cari yang sepuh-sepuh, yang sudah wara, yang memang ilmunya tinggi. Kita masih anak-anak, belum nyampe rumah udah ketawa duluan ketemu saya gitu kan. Cari yang sepuh-sepuh, kan banyak pengajar-pengajar di sini, ada 4 sih. Jadi yang jangan cari saya, cari yang lebih tua, kayaknya yang lain itu tuh lebih tua dari saya, lebih alim insyaallah dari saya. Kalau ada permasalahan nggak apa-apa, konsultasikan dengan guru-guru. Yang penting karena ulama itu bukan, kadang kita cari ulama itu ada, kata guru saya itu ada 2 kriteria. Tidak semua orang ulama itu pasti tahu Pak. Ulama itu tahu tentang ilmu. Cuma apakah ulama akhirat atau tidak itu saja. Jenengan cari yang ulama akhirat. Ada yang banyak ilmu tapi dia tidak gunakan ilmunya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Umar bin Hisham itu Pak, orang yang ahli bijak. Saya sebutkan tadi Umar bin Hisham, tahu siapa Umar bin Hisham itu? Abu Jahal.
Abu Jahal itu sampai diberikan gelar orang yang bijak. Walaupun muda, dia dimasukkan ke tempat yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kakek Rasulullah yang buat, namanya Qusay. Di Darun Nadwa itu hanya orang-orang yang bijak saja, orang-orang yang disibukkan saja yang bisa masuk. Di antaranya walaupun muda yang namanya Umar bin Hisham ini. Kenapa beliau bisa masuk walaupun muda? Karena pembicaraannya itu menenteramkan hati, pembicaraannya membawa kebaikan kepada masyarakat, kemaslahatan. Tapi kemudian setelah Rasulullah datang, beliau dicap dengan Abu Jahal, walaupun bijak, walaupun pintar. Kenapa? Karena kepintarannya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kepintarannya tidak bisa menyebabkan diri untuk taat kepada Allah, untuk beriman kepada Allah, sehingga disebut dengan Abu Jahal. Kalau jenengan pintar, alim, alama, ustadz, kiai, tapi ilmunya tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, ya Abu Jahal nantinya. Ya saya jadi Abu Jahal kalau seumpamanya saya tahu ilmu tapi tidak mendekatkan diri gara-gara ilmunya, tidak lebih taat kepada Allah gara-gara ilmu yang saya ajarkan ini, ya sama dengan Abu Jahal. Artinya ilmu yang saya pelajari tidak menjadikan saya dekat dengan Allah. Nauzubillah min dzalik. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari Allah ridhai, Allah bimbing kita pemahamannya kepada pemahaman yang Allah ridhai. Amin ya rabbal alamin. Karena memang hisabnya lebih besar kita hisabnya nanti. Salah satu asya'a, adapun 3 perkara, tufarrijul husasa, tufarriju akan menjadikan gembira. Kalau mau gembira ini, tufarriju akan menjadikan gembira apa salah satu asya, al-husasa, dari rasa bingung. 3 perkara ini kalau panjenengan amalkan, panjenengan jauh dari rasa bingung, jauh dari rasa gundah-gulana. Bidomil ghaini, dengan dhammah nadhin, ay taksiful humuma, ay yakni taksifu akan menghilangkan apa salah satu asya'a, al-humuma, pada rasa bingung, al-humuma, pada rasa bingung. Apa saja? Yang pertama adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Bagaimana cara zikir kepada Allah? Bi ayyi syiratin kanat, dengan lafaz apa saja kanat ada apa zikrullah itu. Dengan cara apa saja, dengan tahu la ilaha illallah, baca la ilaha illallah. Tahu istighfar, baca istighfar. Yang penting terus ingat Allah. Makanya kadang ke kami itu, Pak, karena kami harus mengamalkan dulu sebelum dibagikan. Kadang kalau ada orang minta amalan itu beban ke saya kadang. Bebannya adalah ada salah satu minta amalan di, saya kadang kasih waktu, tunggu ya seminggu, tunggu ya besok, tunggu kajian lagi. Kenapa? Yang tadinya saya diberikan guru, amalan itu saya nggak amalkan, Pak. Tapi ketika diminta oleh murid, oleh jemaah, akhirnya kita kasih. Tapi sebelum kasih kita ngamalkan dulu. Kadang gara-gara ada yang minta, kita amalkan duluan. Kenapa? Karena takut tidak nyambung dengan guru kita. Akhirnya apa? Yang asalnya biasanya santai-santai baca, kita harus juga baca juga. Kadang bacanya nggak sedikit, Pak. Kalau yang dibaca 3.333, akhirnya kita baca juga. Ya, Pak, takut kita dihisab juga. Menyuruh kepada orang lain tapi kita tidak mengamalkan. Perihal kita istiqomah atau tidak, yang penting saya sudah amalkan, saya sibukkan dengan itu. Jadi sebelum saya ngasih, saya sudah amalkan duluan. Yang pertama adalah zikrullah. Dengan cara apa saja? Kita zikir itu dengan sigat apa saja. Karena yaqulu, seperti mengatakan
Yaqula ka'ayyakula. Kan yaqul. Nah, ini kan ka'ayyakula. Seperti mengatakan katsiran la ilaha illallah wa la haula wa la quwata illa billah. Seperti mengatakan membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa la haula wa la quwata illa, dan membaca la haula wa la quwata illa. Kalau panjenengan membaca la ilaha illallah di dalam biasanya itu kan membaca 50 di lafaz la ilaha illallah, di tengah-tengah la ilaha illallah munculkan hajat-hajatnya. La ilaha illallah. Jadi ya Allah, kan artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa membebaskan kesulitan ini kecuali Allah. Tidak ada yang bisa nolong dari hutang-hutang ini kecuali Allah. Itu ada di dalam lafaz la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa membimbing anak saya kecuali izin Allah. Terus la ilaha. Tidak ada yang bisa memberikan pekerjaan kepada anak-anak saya kecuali atas izin illallah. Jadi ketika membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, jadi munculkan ya Allah, hanya Engkau yang bisa mengampuni kecuali, tidak ada yang mengampuni kecuali Engkau, tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak ada yang memberi kecuali Engkau. Terus begitu Pak. Kalau ada masalah, istrinya marah-marah, ya Allah, tidak ada yang buat istri saya lembur kecuali Engkau. Ya, sumpah banyak. Yang di sini nggak ada yang marah-marah istrinya. Au bil munajati, atau dengan sigat munajat. Jadi memohon, berdoa kepada Allah. Ada munajat, bentuk doa itu banyak. Ada yang disebut dengan munajat. Biasanya munajat ini dibaca di malam-malam sendirian. Kita berdoa, merasa berdoa dengan Allah, bermunajat seperti kita berkomunikasi. Ada namanya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Ada namanya isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah. Itu juga doa. Ada yang namanya istighosah, memohon pertolongan kepada Allah tapi berjamaah bareng-bareng. Itu bentuk dari kita bermunajat, meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta sesuatu itu kalau dari atas ke bawah menginginkan kita melakukan sesuatu namanya perintah. Kalau Allah menginginkan kita melakukan sesuatu namanya perintah. Tapi kalau kita menginginkan Allah untuk melakukan sesuatu, oh berarti itu adalah doa. Enggak mungkin kan perintah Allah. Kalau dari bawah ke atas adalah doa. Au bil munajat, atau dengan siwal munajat kayakula, seperti seumpama bacaan ini, ya mughisa kulli malghufin nadahu, ya mughisa kulli malghufin, ya mughisa, wahai dat yang menolong, ya mughisa, wahai dat yang menolong, kulli malghufin, setiap orang yang sangat sedih. Kulli malghufin, tiap orang yang merasa sedih. Nadahu, yang memanggil siapa kulli malghuf ini, hu, kepada ya mughis, dat yang menolong tadi. Wahai dat yang menolong tiap orang-orang yang sedih, yang mana orang sedih itu selalu memanggilmu. Wa ya mujiba kulli muttarrin da'ahu, wa ya mujiba, wahai dat yang menjawab kulli muttarrin, dari tiap orang-orang yang mendesak, yang terdesak. Da'ahu, yang selalu berdoa orang yang terdesak itu, hu, kepada ya mujib, dat yang menjawab. Wa ya haliman, wahai dat yang pemurah, yang halim, yang pemaaf, ala kulli di hafwatin, terhadap setiap yang mempunyai kesalahan.
Asahu yang mana orang yang melakukan kesalahan itu selalu bermaksiat kepada zat yang halim. Wa ya qaiman, wahai zat yang menangani bil kifayati, dengan mencukupi, liman bagi orang, asarahu yang memilih siapa man hu terhadap Allah, ala dunyahu atas dunianya man. Wahai zat yang menangani, yang menangani terhadap kecukupan bagi orang yang lebih memilih urusan Allah ketimbang urusan dunianya. As'aluka, saya memohon kepadamu, al-wusula agar sampai, ilama terhadap sesuatu, la asilu yang tidak dapat sampai siapa saya, ilaihi terhadap ma, illa bima'unatika kecuali dengan pertolonganmu. Saya memohon kepadamu ya Allah agar disampaikan kepada sesuatu yang tidak bisa aku sampai kepada itu kecuali atas pertolonganmu. Wa daf'ama la utiku daf'ahu illa biquwwatika. Wa daf'a dan memohon ditolak ma terhadap sesuatu la utiku yang yang tidak dapat, la utiku daf'ahu yang tidak dapat aku menolaknya, illa biquwwatika kecuali dengan kekuatanmu. Tolaklah sesuatu yang tidak bisa aku tolak ya Allah. Wa as'aluka khairatan fiha afiyatun, dan saya memohon kepadamu kebaikan fiha, yaitu di dalam kebaikan itu, afiyatun adapun keselamatan. Saya mohon kebaikan ya Allah, tapi kebaikan itu yang selamat. Karena berarti ada kebaikan itu menurut orang baik tapi tidak membuat kita selamat. Wa afiyatan fiha khiyaratun, dan terhadap keselamatan fiha, yaitu di dalam afiyah keselamatan tadi, khiyaratun, yaitu adapun kebaikan. Memohon kebaikan tapi kebaikan yang membawa selamat. Memohon keselamatan tapi keselamatan yang membawa kebaikan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dan dengan rahmatmu wahai zat yang maha belas kasih, ya arhamar rahim, yang memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, maha penyayang di antara maha penyayang ar-rahim ini. Itu bentuk munajat. Jadi kita itu sebenarnya contoh bentuk munajat. Kita berdoa kepada Allah itu sebenarnya sudah diberikan contoh di dalam surah Al-Fatihah. Jadi jenengan kalau mau doa itu jangan langsung minta kepada Allah. Ada basa-basinya dulu. Di dalam Fatihah basa-basinya kan ada tuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muji dulu kepada Allah kan. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Baru minta Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi muji-muji dulu, kemudian minta. Jangan langsung minta, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah. Ya, ada bahasa-bahasanya dulu. Ya ini juga jenengan kalau bersosial kepada orang, minta tanda tangan seumpamanya ke RT-nya, ya jangan langsung minta tanda tangan. RT alhamdulillah sehat ya RT sekarang ya, alhamdulillah ada gemukan. Nah, ini contoh baru kemudian sodorkan kepentingannya. Ya kalau kepentingannya saja nggak ada basa-basinya ya. Ini contoh ya, insya Allah tidak akan seperti itu kalau di sini. Walaupun nggak ada basa-basinya, tetapi tanda tangan insya Allah. Yang ketiga, yang pertama kan tadi agar kita bahagia
bahagia bagi orang yang sedih, bahagia orang yang bingung, menjadi gembira dari rasa bingung. Yang pertama adalah zikir kepada Allah. Yang kedua waliqa'u awliyaihi, dan berjumpa dengan para walinya Allah. Berjumpa dengan walinya Allah. Siapa walinya Allah itu? Minal ulama'i wassalihin, dari para alim ulama, wassalihin, dan para orang yang soleh, orang yang berbuat baik, orang yang alim. Berdekati sama jenengan, karena nanti saya di zamanun itu, kata Nabi, akan datang suatu masa itu orang lari daripada ulama dan ahli fuqaha. Ada nanti itu Pak, enggak suka ulama, enggak suka ahli fikih. Apa yang terjadi ketika itu sudah datang Pak? Allah akan memberikan 3 cobaan. Allah angkat keberkahan dari kasab panjenengan. Banyak gajinya, tapi ternyata enggak cukup. Itu kalau sudah enggak berkah Pak. Banyak uangnya, tapi cuma lewat saja, hanya kayaknya lewat saja, ngalir saja. Entah dibuat apa ini. Yang kedua, akan diberikan pemimpin yang zalim. Kalau jauh dari ulama, itu akan datang suatu saat itu. Yang ketiga, orang yang menjauh dari ulama, yang paling sedih yang nomor 3 ini Pak. Wafatnya tidak membawa iman. Alhamdulillah. Ini kalau sudah yang nomor 3 ini, naudzubillah. Kita ngaji di sini nih Pak, diantaranya ingin biar bersaksi, karena nanti akan orang itu akan, pertama Nabi kita yang akan memberikan syafaat itu Pak. Di antara yang bisa memberikan syafaat juga guru-guru kita. Juga yang bisa memberikan syafaat itu anak kita yang masih kecil, yang wafat duluan, itu akan nolong jenengan nanti. Juga yang akan menjadi saksi Anda itu masuk surga nanti itu adalah teman jenengan yang duduk di pinggirnya itu Pak. Makanya akan menjadi saksi yang duduk di pojok. Wah, itu duduk dengan saya duduk ngaji itu, duduk di pojok di sini ya. Semua akan bersaksi kepada yang di pinggirnya. Makanya cari teman yang di pinggirnya yang bisa diajak bersaksi nanti Pak. Wah, tapi di sini kan sudah ini siap bersaksi semua ini. Artinya ketika dihisab oleh Allah, ya Allah, dulu setiap malam Senin dia selalu istiqomah ngaji, kecuali dia kena shift ngaji terus ini ya Allah. Walaupun pensiunan ternyata dia datang terus. Ya memang pensiunan nggak ada lagi kan yang mau dikerjakan lah ya. Enggak, maksudnya aktivitasnya selain berdekatkan ibadah kepada Allah, mungkin ada, mungkin usahanya, mungkin kecil-kecilan mungkin, atau mungkin besar-besaran lah, takut memang besar. Cuma kan detik-detik, kalau sudah pensiun kan pasti sudah 50 ke atas Pak. Ada yang pensiun, kecuali pensiun dia bisa duluan jenengan, ustadz belakangan, atau ustadz belakangan jenengan. Enggak ya Pak, semoga panjang umur semuanya Pak. Ini bercanda, tidak ada, jangan dimasukkan ke hati. Artinya masalah nyawa itu tidak ada. Jangan-jangan setelah saya ngomong begini di rumah saya wafat, dengar kabar minggu depan, bulan depan nggak ngisi, ternyata sudah innalillah. Kita nggak tahu. Cuma yang paling disayangkan, kita sudah banyak beramal tapi wafatnya tidak bawa iman dan Islam. Naudzubillah. Sudah belum? Baik. Itu yang kedua. Jadi yang kedua itu panjenengan sering-sering berjumpa dengan ulama, sering-sering berjumpa dengan ahli fikih, biar harta jenengan berkah, biar panjenengan itu wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, biar tidak diberikan pemimpin yang zalim. Dekati ulama. Kalau ada di daerah sini yang guru ngaji, datangin Bang.
Itu yang guru-guru ngaji itu yang biasanya luar biasa, Pak. Ya kalau ada kelebihan harta, walaupun dia lebih banyak hartanya, Pak, sisipkan untuk beliau. Orang kampung itu kalau sama kiai, Pak, kalau sama kiai orang kampung itu luar biasa, Pak. Ada 20.000, dia capis 20.000, Pak. Yang nggak tahu kalau di kampung jenengan. Kalau di kampung kami sama kiai-kiai itu langsung cari dia. Kenapa? Di antaranya ingin anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh. Di antara amalan itu ada salah satu kiai yang amalin itu. Setiap hari manggil santrinya dikasih 20.000 kan. Anaknya alim-alim. Yang ketiga adalah wa kalamul hukama'i, dan perkataan para hukama. Siap perkataan seperti apa yang harus kita dengarkan? Alladzi yadullu ala khairid dunya wal akhirah. Alladzi sesuatu atau yang yadullu yang menunjukkan apa? Alladzi ala khairid dunya, atas kebaikan dunia, wal akhirati, dan kebaikan akhirat. Harus imbang, Pak. Jadi yang harus kita dengar itu ulama yang bisa memberikan kebaikan dunia juga bisa memberikan kebaikan akhirat. Ada, Pak, yang hanya menjelaskan tentang akhirat saja, tapi sama dunia seakan-akan hina. Wah, kamu itu hidup sebentar di dunia, janganlah kerja, gak usah kerja, tidur aja, ibadah saja. Tidak betul itu. Harus imbang antara kerja, jenengan juga diperintah, ibadah juga diperintah. Kalau jenengan ibadah terus, nggak kerja-kerja anaknya, istrinya, wah itu susah nanti, nggak sakinah nanti, Pak. Padahal wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum aswaja litaskunu, agar kalian itu hidup tentram. Kalau nggak bisa makan ya hidup tentram gimana, Pak? Maksudnya walaupun, karena kalau makan itu sedikit, itu sedikit banyak itu bisa makan, Pak. Yang nggak bisa beli itu kalau avanza. Maksudnya kalau pendapatannya sedikit. Kalau cuma makan itu bisa, Pak. Artinya bisa menurunkan levelnya. Biasanya makan tahu ya makan kerupuk. Yang kalau cukupnya cuma beli nasi ya bahas beli nasi. Artinya kalau makan, yang penting kita kerja, dari hasil kita itu pasti bisa makan, Pak. Kalau masalah makan. Hanya kalau enak-enak, yang mau enak-enak lebih itu yang nanti mungkin harus bekerja lebih. Hukama itu akan menunjukkan jalan kepada panjenengan dunia dan akhirat. Bagaimana bekerja mencari nafkah yang baik menurut Islam, bagaimana mencari akhirat menurut Islam, itu akan diberikan kepada panjenengan. Kalau jenengan tidak menyukai dunia, itu salah, Pak. Karena memang ada beberapa pemahaman itu orang tidak suka dunia, Pak, karena dianggap hina, dianggap dunia hanya membuat masalah, dianggap dunia hanya fana, dianggap dunia hanya tempat maksiat. Padahal amalan-amalan yang jenengan akan bawa di akhirat itu, di mana jenengan beramalnya, Pak? Di dunia, Pak. Jadi harus berbangga jenengan di dunia. Betapa banyak orang yang di kuburan sekarang itu, Pak, minta kepada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia untuk beribadah lagi. Karena memang sudah tidak dihitung lagi. Kan 3 amalan itu, semuanya akan putus amalannya kecuali 3 itu, Pak. Ya kan? Jadi mereka semua memohon kepada Allah untuk dibangkitkan lagi, untuk bisa berjemaah lagi di mushola al-Islam. Tapi sudah tidak bisa, Pak. Sudah dikubur ya tidak bisa. Cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang nyaman, kurang pas, menyinggung. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat hati untuk seperti itu. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggiring pemahaman kita ini, pemahaman yang benar, pemahaman yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian semoga apa yang kita pelajari dari tadi itu bermanfaat kepada kita, bermanfaat kepada keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Dan semoga kelak menjadi saksi bahwa kita termasuk orang yang soleh, yang melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Dan semoga kita masuk di surganya Allah tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.